guys, perkenalkan nama saya Laila Tumila Syafrilia. Saya dari kelas 03 SMJE 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Sebelum itu, saya akan menyebutkan NIM saya yaitu 221010506870. Oke guys, dari portal berita banyak yang mengabarkan bahwa beberapa gerai Transmart sudah tutup permanen. 7 gerai Transmart tutup total dari 90 gerai yang ada di Indonesia. 7 gerai Transmart dari 90 gerai yang ada di Indonesia yang tutup itu ada di Mangga 2 Square, ITC Kuningan, Permata Hijau, Cempaka Mas, Mall Ambassador, dan Taman Mini Square, dan juga ada di Batam juga itu sudah tutup. Nah, pada tahun 2020, Transmart merupakan retail nomor 1 di Indonesia dengan penghasilan yang dari penjualannya 1,07 miliar dolar. Dan itu pun menurut data dari data.co.id. Transmart pada awalnya adalah Carrefour. Carrefour ini sendiri telah masuk ke Indonesia pada tahun 1998. Itu sebenarnya ada 2 toko retail asal Prancis di Indonesia. Yang pertama adalah Carrefour dan yang kedua adalah Continent. Di tahun 1999, Carrefour dan Continent merger dan hasilnya menjadi perusahaan retail terbesar kedua di dunia yang dengan mempertahankan nama Carrefour. Di tahun itu, pesaing hypermarket masih sedikit di Indonesia. Salah satunya adalah Hero Supermarket. Estimasinya besar-besaran yang terjadi di tahun 2024 sampai 2027. Sampai akhirnya menjadi 31 gerai di Indonesia. Pada tahun 2008, Carrefour berhasil mengakuisisi PT Alfa Retailindo dan efeknya Carrefour memiliki 60 gerai di kota-kota besar dengan 11.000 karyawan profesional. Karir Carrefour mengubah industri retail yang ada pada tahun itu. Di Indonesia, Carrefour secara cepat menjadi alternatif untuk belanja karena hasilnya sangat lengkap, one stop shopping. Di situ pun ada food cart, terus area bermain dan parkirnya pun gratis. Karir Carrefour mengubah industri retail pada tahun itu. Di Indonesia, Carrefour secara cepat menjadi alternatif untuk belanja yang dimana fasilitasnya pun sangat lengkap, jadi one stop shopping. Di situ ada food cart, ada area bermain, dan parkirnya juga gratis. Berjalannya pada tahun 2010, CT ingin berekspansi bisnis dengan mengakuisisi saham Carrefour sebesar 40%, yaitu senilai 3 triliun. Yang di tahun 2013, akhirnya seluruh sahamnya dijual dan Carrefour pun menjadi Transmart. CT bilang bahwa memang sebuah kebanggaan perusahaan besar nasional bisa mengakuisisi perusahaan internasional. Otomatis semua cabang Carrefour Indonesia berubah dengan secara instan. Transmart sudah ada puluhan cabang di seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu benefit dari yang namanya akuisisi. Semuanya bisa dikendalikan. Outlet pertama Transmart berdiri di tahun 2014 dengan modal awal 100 miliar. Mereka ingin mencoba menciptakan hal baru, yaitu dengan menggabungkan pusat belanja dengan gaya hidup modern. Ada pusat elektronik, toko pakaian tradisional, internasional, taman bermain anak, restoran, dan bahkan sampai bank. Target pasarnya berubah dari menengah ke atas. Awal kemundurannya berawal dari pandemi yang dimana pada tahun 2020 kemarin. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun beberapa gerai Transmart sudah ada yang ditutup. Pada 2021 sampai 2023 total ada 39 gerai yang ditutup secara permanen. Kalau dari hasil penelusuran, orang-orang yang berbelanja di toko retail mayoritas price sensitive. Penentu harga sangat akan menentukan keputusan pembelian para konsumen. Apalagi produk-produk yang dijual di retail itu sifatnya adalah impulsif, baik yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan menurut konsumen dulu, saat masih Carrefour lumayan ramai karena harganya kompetitif. Saat sudah di Transmart jadi sepi karena banyak harga yang berbeda.
Beberapa survei, banyak konsumen yang bilang bahwa Transmart sekarang mahal-mahal. Kalau tidak ada perubahan, banyak gerai Transmart yang akan tutup. Dikutip dari data.co.id, mereka memantau beberapa gerai Transmart dan memang benar trafiknya sangat rendah. Manajer Transmart Blok M juga menyatakan fenomena sepi pengunjung ini sudah terjadi sejak lama. Namun dia tidak bisa menjelaskan alasan mengapa mengalami penurunan dan sepi pengunjung. Menurut saya, Transmart ingin menjadi hypermarket dengan harga yang premium sekelas Fama Market dan Rain Market. Mereka tidak ingin terjebak brand suar. Hingga kenapa aura dari travel itu sangat premium, tapi ternyata strategi itu kurang efektif untuk Transmart. Sekarang mari kita bedah kenapa harga jual di Transmart itu bisa menjadi tinggi. Karena menurut saya memang lokasinya penjualan Transmart ini dikatakan sangat strategis sehingga membuat dari segi harga jual produk yang dijual di Transmart terbilang mahal. Jadi, karena memang salah dalam strategi bersaing, karena menurut Mikhail Farter, strategi itu adalah kunci utama. Jika dilihat dari Transmart juga belum mempunyai USB yang jelas dan diferensiasi yang kuat, dan bisnis retail seperti ini memang tergolong sangat price sensitif. Jadi, memang tidak cocok untuk dengan pilihan premium strategi. Dalam bisnis persaingan red ocean penting menentukan diferensiasi bisnis. Misalnya, bisnis tanpa diferensiasi strategi bersaing siap-siap untuk mati. Dan perlu diingat juga penting untuk mempelajari dari customer termasuk dari masalah retail ini di mana kebanyakan adalah price sensitif, termasuk juga dari segi desain, tempatnya, lokasi, dan juga lain-lain. Oke guys, sekian dari aku yang telah menjelaskan tentang analisis kesalahan dari manajemen Transmart. Nah, aku Leatumila Syafrilia dengan NIM 2211050566870 dari Fakultas Manajemen S1. Nah, dari kelas 03 SMJE 003. Di sini saya terima kasih dan mohon maaf bila banyak ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.